Apa lebih tepat, kita menyerang habis Prabowo sekaligus atau kita memprioritaskan yang lain? Misalnya Wapres, kita prioritaskan untuk itu. Karena Pak JK setelah saya bertemu bertiga dengan Muzani ketua MPR, dia juga sangat mengkhawatirkan kalau ini Gibran tetap. Karena kemungkinan Juni ini akan ada suatu gerakan besar. Dan itu bisa jadi yang korban cuma Prabowo. Yang justru memperoleh manfaat dari gerakan itu adalah Gibran. Kita harus siap-siap menerima untuk dipimpin oleh seorang yang kita sebut sebagai anak haram konstitusi. Saya juga baru tadi malam kembali dari Korea. Jadi di sana kita deg-degan karena Presiden 3 hari sebelumnya menyatakan batal ke Korea. Hanya di Jepang saja. Akhirnya Duta Besar Pak Cecep dapat telepon dari Menteri Luar Negeri menegaskan tentang pembatalan itu. Korea ya? Korea Selatan. Beliau sampaikan kalau batal ke Korea tapi juga batal ke Jepang itu nggak ada masalah. Tapi kalau ke Jepang kemudian tidak ke Korea itu tamat, selesai kita dengan Korea. Karena Korea sekarang ini menunggu terus kapan Jepang mengumumkan bahwa beliau datang, maka pada menit setelahnya itu Korea juga akan mengumumkan bahwa beliau juga datang ke Korea. Kemudian disampaikan Korea sudah mempersiapkan penghargaan tertinggi untuk presiden kalau datang. Baru satu presiden yang pernah mendapatkan itu, yaitu Presiden Soeharto, mertua beliau. Akhirnya disampaikan dan kembali memutuskan jadi berangkat. Dan mereka mendapatkan penerimaan yang luar biasa. Itu pertama info yang saya sampaikan. Yang selanjutnya, kok rasa-rasanya saya setelah beberapa kali bertemu Presiden, saya semakin yakin bahwa untuk Presiden ini perlu dapat dukungan dari kami. Seperti bulan Ramadan tahun lalu yang saya sampaikan. Kita harus fokus. Beliau sebenarnya mungkin hanya dengan beberapa orang dia eksplisit menyampaikan bahwa dia perlu bantuan menghadapi kekuatan yang lain. Ya, saya kira kalau Pak Sapri Samsudin kita ajak bicara, dia tahu betul bagaimana kekuatan Solo ini, bagaimana kekuatan Luhut ini. Saya hadir bersama-sama dengan Pak Sapri di BI waktu acara di BI itu, Presiden juga datang. Ya. Saya melihat bagaimana Presiden ketika menyampaikan pidato di BI itu, dia kelihatannya tertekan sekali dengan Luhut. Tetapi dia, saya melihat mendukung apa yang dilakukan Pak Sapri bersama Pak Menko Polkam. Jadi selanjutnya 2 kali saya ikut pertemuan menghadirkan tokoh-tokoh ormas Islam, pernah juga tokoh ormas agama lain hadir, tapi ada secara khusus ormas Islam. Kemudian ada lagi secara khusus MUI. Dan teman-teman di MUI ini yang tadinya sangat kritis terhadap beliau, khususnya kaitannya dengan BOP, tapi setelah itu mendapatkan penjelasan, berbalik memberikan dukungan penuh. Termasuk Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia menantang siapa yang kurang jelas tentang sikap Presiden tentang BOD ini,
datang ke saya atau hubungi nomor telepon saya akan memberikan penjelasan. Saya dia udah lebih dari Prabowo. mungkin ya, dia menyampaikan seperti itu. Jadi saya melihat beberapa kali saya bertemu itu dan kaget lagi karena setelah bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata, saya tanya, kok beberapa hari ini Anda tidak muncul, Anda kemana saja? Saya mengkondisikan, kata beliau, agar negara-negara di Timur Tengah, karena Presiden berpandangan bahwa negara-negara di Timur Tengah ini sangat lemah, sudah lemah berpecah lagi. Antara Arab Saudi dengan Uni Emirat tidak bisa dipertemukan. Kalau Presiden ketemu Arab Saudi tidak bakal diterima oleh Emirat, harus pulang dulu. Sebaliknya juga kalau Emirat ya Arab Saudi tidak terima. Nah, karena itu beliau tugaskan Anies untuk mensosialisasikan mengenai rencana Presiden supaya melemahkan Israel. Caranya bagaimana? Kita ajak negara-negara Timur Tengah untuk bersikap. Selama ini untuk membantu Palestina apa yang dia lakukan? Gak ada yang bisa dia lakukan. Nah, ada orang satu ini mungkin kita bisa anggap agak gila, tapi bisa juga kita minta untuk bisa membantu. Karena itu kita ajak negara-negara di Timur Tengah ini, negara-negara Teluk ini, untuk berada di belakang Trump, untuk membentuk suatu, sebelumnya istilahnya dia bukan BOP, tetapi ada istilah lain, saya lupa apa yang dia sebutkan itu, tapi intinya sama. Jadi Anies Mata menyampaikan sebenarnya sesungguhnya sebelum Trump menyampaikan ide ini, kami lebih duluan mensosialisasikan untuk minta dukungan kepada 7 negara-negara di kawasan Teluk yang pada akhirnya menyetujui. Ya. Dan di sanalah Prabowo semakin percaya diri untuk masuk ke dalam itu. Dan itu dia menyampaikan terbukti setelah pembentukan BOP itu, kemudian tidak sebesar sebelumnya serangan-serangan terhadap Palestina, mulai menurun. Akan tetapi karena Israel merasa bahwa ini adalah ternyata bukan ide Trump ini, dia kemudian mengalihkan dengan cepat-cepat melakukan serangan kepada Iran. Nah, itu. Jadi itu Anies Mata yang berkeliling, dia menyampaikan seperti itu. Kemudian di kalangan ormas-ormas Islam ini merasa bahwa mulai sejak pelantikan presiden ini, kita merasa bahwa ada aura yang sangat diuntungkan umat Islam. Pertama, statementnya tentang akan membangun Indonesia, membawa Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira semua ikut mendengar ketika menyampaikan pidatonya itu. Kemudian yang kedua, dia menyampaikan bahwa dia akan ikut berjuang untuk Palestina merdeka. Itu yang dia sampaikan. Yang ketiganya, seperti kita saksikan bersama, umat Islam merasa sangat tersanjung karena dia membangun perkampungan haji di Mekah. Dan itu sudah dilakukan pembebasan lahan, sudah beli satu hotel yang menampung 2.400 kamar, kemudian membeli 2 lahan, satu gunung yang luasannya lebih 5 hektar. Dan juga dia menyampaikan bahwa Palestina bukan baru sekarang saya membantu. Waktu saya Kopassus, nanti bisa cross check ini sama Pak Gatot, dia menyampaikan bahwa dia aktif melakukan bantuan dan memberikan pelatihan. Terutama setelah saya dipecat, saya ke Yordan dan silahkan konfirmasi kepada senior-senior Gaza. Saya memberikan pelatihan kepada mereka. Dan salah satu strategi untuk mengirim pasukan ke sana, dia bilang karena Gaza itu kecil,
Kalau ada tentara Indonesia di sana, tentu dia sangat mempertimbangkan untuk melakukan serangan. Apalagi kalau ditambah dengan tentara-tentara dari negara-negara Teluk. Itu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa ketua kita, Pak Gatot ini adalah seorang ahli strategi. Apa lebih tepat? Kita menyerang habis Prabowo sekaligus atau kita memprioritaskan yang lain? Misalnya Wapres, kita prioritaskan untuk itu. Karena Pak JK setelah saya bertemu bertiga dengan Muzani ketua MPR, dia juga sangat mengkhawatirkan kalau ini Gibran tetap. Karena kemungkinan Juni ini akan ada suatu gerakan besar. Dan itu bisa jadi yang korban cuma Prabowo. Yang justru memperoleh manfaat dari gerakan itu adalah Gibran. Kita harus siap-siap menerima untuk dipimpin oleh seorang yang kita sebut sebagai anak haram konstitusi. Ini perspektif yang berbeda lagi dari Bang Tamsin Lindrum ya. Nggak apa-apa, ini memang kami memang begitu ya. Banyak sekali perspektif-perspektif, tapi tadi itu on the record ya, semua pernyataan ya. Iya, nggak apa-apa. Ya oke, yang penting itu saya jelaskan karena itu kan berkaitan ada strategi dan taktis dan strategi tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Bang Tamsin Lindrum.